Sejak Indonesia dihantam badai pandemi COVID-19 3 bulan lalu, perlahan kegiatan ekonomi dalam negeri terus terganggu. Sektor usaha terdampak hebat, para pekerja pun menjadi tumbalnya. Dari data Kementerian Tenaga Kerja per 1 Mei 2020, ada lebih dari 1,7 juta pekerja terdampak pandemi corona, sementara lebih dari 1,2 juta pekerja masih dalam tahap verifikasi. Bahkan ada lebih dari 1 juta pekerja formal terpaksa dirumahkan, dan lebih dari 300.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Belum lagi dari sektor informal, ada 300.000 lebih pekerja yang juga terdampak COVID-19. Ancaman peningkatan pengangguran pun mengemuka. Setelah insentif kartu prakerja dan bantuan sosial, kini strategi new normal dikemukakan pemerintah untuk mencegah PHK massal. Namun strategi tersebut tak serta-merta mendapat dukungan dari sejumlah ekonom karena butuh pertimbangan lain dari sisi keamanan pekerja dan pengusaha. Kalau kita lihat, karena tadi kita bicara masalah produksi yang dilakukan oleh para pelaku industri yang saat ini terus terang mengalami koreksi akibat adanya COVID-19, adanya gelombang PHK, kemudian adanya perubahan mekanisme usaha. Nah, apabila new normal, itu tata cara new normalnya bagaimana? New normal ini menurut saya bukanlah satu hal yang dapat diterima dengan begitu saja. Karena apa? Perlu adanya kewaspadaan. Apa iya nanti kalau new normal usaha dibuka, lantas kegiatan produksi berlangsung sedia kala. Apabila para pekerja kembali ke tempatnya semula, apa iya pengusaha mampu menyesuaikan UMP misalnya? Para korban PHK akibat wabah COVID-19 kini tak hanya membutuhkan bantuan sosial, tapi kepastian pekerjaan, setidaknya untuk sementara agar bisa bertahan hidup. Lalu, bagaimana langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk mencegah PHK massal terjadi di Indonesia? Apakah ada langkah darurat selain bantuan sosial bagi para korban PHK? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Pemirsa, kabar siang di lokasi ini memang dengan adanya pemberlakuan PSBB tentu saja selain dari 8 sektor ini mereka banyak sekali yang terdampak khususnya dari ekonominya. Tapi ternyata ada kabar baik. Ini untuk para karyawan yang ter-PHK ini oleh perusahaannya atau dirumahkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ini ternyata pihak dari Kemenaker mereka memberikan sebuah perekrutan begitu. Bentuk padat karya ini supaya bisa menyemprot desinfektan ke area-area perumahan dan juga area UMKM dan nantinya mereka akan didapatkan honor ataupun insentif. Nah, untuk detailnya seperti apa kita akan tanyakan langsung kepada Dirjen Bina Pemda Ketenagakerjaan, ada Pak Aris. Halo Pak, boleh Pak nih mic-nya Pak buat Bapak, Bapak pegang sendiri. Iya, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Pak, sehat. Detailnya sendiri, ini perekrutannya para karyawan yang ter-PHK ini untuk bisa ikut ke program padat karya ini gimana sih Pak? Boleh Pak? Nah, jadi ada dua model atau skema dalam mencari titik ya, tapi fokus kita sebenarnya kan ke SDM-nya, jadi ke tenaga kerjanya. Kawan-kawan yang terdampak COVID-19 ini kita jangkau, apakah itu korban PHK, apakah itu yang masih proses dirumahkan, bahkan termasuk pekerja rumahan. Ini kita saat ini sedang berada di lokasi yang menjadi sentra pengupasan bawang. Nah, itu adalah sektor informal, membantu keluarga, ini rentan. Nah, ini kita jangkau. Nah, jadi kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan di pengurus wilayah, atau juga dari kita pusat top down. Kemudian kita ke titik lokasi untuk melihat visibilitasnya. Nah, kita bantu dengan namanya padat karya infrastruktur. Untuk sanitasi lingkungan. Untuk kebersihan lingkungan adalah melalui penyemprotan desinfektan. Iya, berarti di berbagai titik. Seperti yang di situ Pak, itu kan ada yang pakai APD tuh Pak lagi nyemprot. Ini kalau ini kan ada salah satu orang, sebenarnya totalnya sendiri di tiap-tiap titik, tiap lokasi itu ada berapa orang Pak? 20 itu kondisi normal
normal, itu kan nanti bisa sebenarnya kita harapkan sampai ke 70. Oh, sampai Cuma 70. tidak bisa harus Oke. serentak, karena kan kita memperhatikan sosial. Karena physical dikumpulkan juga kan Pak, itu kan itu harus nanti ada sampai resiko terkumpul dulu. tertular, makanya kita bertahap 20-20. Grupnya Oke. itu 20-20. Di wilayah-wilayah lain di luar DKI juga akan dilakukan hal serupa gitu Pak, proyek ini Pak. Iya, nah jadi nanti kita tawarkan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan melalui kabupaten kota untuk mencari titik-titik yang bisa kita intervensi dengan tadi filosofi dari padat karya adalah memang membutuhkan banyak orang. Oke. Nah, Pak, kalau untuk insentifnya sendiri, ini kan mereka tentu mendapatkan imbalan toh Pak dari melakukan penyemprotan disinfektan seperti ini. Imbalannya, insentifnya berapa sih Pak? Kalau yang Per memang berapa kali? untuk yang nyemprot gitu ya, untuk yang nyemprot ini kan kita berikan insentif 300. 300.000. Itu untuk 300.000. satu hari. 2 hari. Dua untuk 2 hari hari. ya, untuk 2 hari. 2 hari penyemprotan 300.000. Penyemprotan kan muter gitu. Ibaratnya seperti kita pekerja umum, mohon maaf kan rata-rata sehari kan hanya berapa ya? Kuli-kuli itu kan mohon maaf kan 50 sampai 100 ini kita berikan 150. Untuk seharinya. Apakah nanti untuk seminggu ke depan ini mereka akan terus selama 7 hari itu dipekerjakan atau ada hari-hari tertentu Nanti titik saja lain lagi, sebetulnya? di tempat lain lagi. Titik Jadi lain, ini kan semacam ya darurat lah. Darurat rentan jangan sampai nanti betul-betul nol pendapatan. Makanya Oke, ini kan siap. betul-betul hanya temporer, Iya, ya. spontan. Paham. Sedangkan yang kita harapkan bisa sinambung, entah itu dengan program PKH, entah itu dengan prakerja, dengan paket-paket yang lain. Jadi ini hanya semacam kartu pengaman saja. Kita akan kulik lagi informasinya, nanti juga saya ingin mencoba nih menggali informasi dari mungkin 1 atau 2 korban karyawan ter-PHK ini, kira-kira ceritanya seperti apa sampai akhirnya mereka bisa direkrut oleh pihak Kemenaker untuk bisa membantu menyemprotkan disinfektan di beberapa titik, salah satunya ada di Keramat Jati di Jakarta Timur. Ya. Makasih Pak. Oke, Saya lanjut ke Pak Iswandi ya Pak ya. monggo. Iya, pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak RT di kawasan yang dijadikan tempat penyemprotan disinfektan dari program padat karya ini. Ini RT berapa Pak? Boleh Pak? RT 6 RW 4 Kelurahan Tengah, Keramat Oke, Jati. Pak, kira-kira ini ada beberapa warga Bapak nggak nih yang mungkin join gabung ke grup padat karya tadi untuk penyemprotan disinfektan itu Pak? Ada? Ada Yang mana nih? Hah? Ini namanya Pak Jafar. Oh, ini yang lagi kumpul-kumpul, Pak Jafar. Yang lagi kumpul-kumpul Oke, ini. Pak Jafar. Oke, boleh. Ini Bapak, Pak Jafar. Pak, boleh Pak ngobrol sama saya Pak. Ini Pak, Ya, selamat siang, apa kabar Pak Jafar? Hah? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Sehat ya? Pak, Iya. boleh diceritain nggak sih Pak ketika dulu sebelum Bapak ikut yang program penyemprotan ini, Bapak kerjanya di mana? Ini udah di rumahin berapa lama juga Pak? Oh, kemarin saya kerja di suatu perusahaan, saya di yayasan. Oke. Saya ditempatkan di Universitas Esa Unggul. Berarti udah dirumahkan berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak? Itu untuk dirumahkan udah sekitar 2 bulan. Pak, tapi dikasih tahu nggak sih Pak, maksudnya ini Bapak kan harus nyemprot nih, nyemprot disinfektan. Berapa hari, udah gitu insentifnya berapa rupiah gitu Pak? Ada? Untuk itu kita nggak dikasih tahu, cuman kita hanya dengan apa senang hati aja karena kegiatan di rumah juga sumpet gitu kan. Ya, kita mau nggak mau ya harus ikut kegiatan di RT setempat gitu kan, yang untuk membantu warga setempat. Pak, tadi kan saya sempat nanya nih ke pihak Kemenaker, kata insentifnya itu per sekali nyemprot itu untuk masing-masing 300.000 rupiah. Nah, itu menurut Bapak sendiri gimana tuh? Tuh cukup atau? Ya kalau menurut saya dan teman-teman mungkin ya Lumayan ya? alhamdulillah. Kalau memang dikasih gitu kurang dari itu juga kita alhamdulillah. Kita harus bersyukur gitu kan Berarti dengan keadaan sekarang. Ya. terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Jafar, waktunya buat TV One. Ini saya ambil lagi ya, Ya, mic-nya. terima kasih. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, tadi sudah ada cerita salah satu karyawan yang menjadi korban dirumahkan begitu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan oleh perusahaannya yang juga tergabung dalam program penyemprotan ini. Dan semoga saja mungkin ke depannya ini untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum merumahkan karyawannya juga tidak terjadi hal yang seperti ini ya Pak ya. Tadi ada masukan dari Pak Jafar sendiri, dan untuk
pemerintah juga mungkin sedikit catatan tidak hanya di DKI Jakarta tapi banyak wilayah-wilayah di luar DKI Jakarta yang juga banyak karyawan bernasib serupa seperti Pak Jafar ini. Semoga program selain dari kartu prakerja ini juga untuk program penyemprotan disinfektan juga dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah selain di DKI Jakarta.